بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salah satu ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salat ini biasa dilakukan di sepertiga malam terakhir setelah kita tidur terlebih dahulu. Seseorang yang rutin dan istiqomah melakukan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keutamaan dan manfaat yang sangat luar biasa, seperti hajat dan keinginannya akan dikabulkan, diberikan rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah, serta wajahnya akan bercahaya dan awet muda. Namun dalam melakukan sholat tahajud, ada beberapa surat yang sangat dianjurkan untuk dibaca di saat mengerjakan sholat tahajud. Lalu bagaimana jika seseorang membaca surat Qulhu di saat melakukan sholat tahajud, dan surat apa saja yang dianjurkan saat sholat tahajud? Tonton terus video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, seseorang yang rutin dan istiqomah melakukan sholat tahajud, maka selain ia akan mendapatkan pahala yang berlipat, ia juga akan mendapatkan beberapa keutamaan dan manfaat dari sholat tahajud, seperti dimudahkan dalam urusan hidupnya, dijauhkan dari segala penderitaan, kesulitan, dan dimuliakan serta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktek pelaksanaannya, sholat tahajud tidak ada bedanya seperti sholat sunnah pada umumnya. Saat melakukan sholat tahajud, setelah membaca surat Al-Fatihah, ternyata ada beberapa surat yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dibaca. Namun bagaimana jika saat mengerjakan sholat tahajud, seseorang rutin membaca surat Qulhu atau surat-surat pendek lainnya? Apa manfaat dan keistimewaannya? Berikut ini penjelasan lengkapnya. Berikut ini surat-surat pendek yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kriteria utama dari surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surat-surat yang ringan ukurannya. Surat yang pertama yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas meskipun suratnya yang terbilang pendek, surat ini memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan membaca surat ini disebut-sebut sama seperti membaca dari sepertiga Al-Quran, maka jika dibaca sebanyak 3 kali maka setara dengan khatam Al-Quran. Maka tak heran jika surat Al-Ikhlas ini menjadi salah satu pilihan yang tepat dari beberapa surat pendek yang dianjurkan dibaca saat melakukan sholat tahajud. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad ataupun membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali saja, maka ia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya satu istana di surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 20 kali, maka ia akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya sebanyak 30 kali, maka ia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 istana di surga. Maka dengan membaca surat Al-Ikhlas saat melaksanakan sholat tahajud, meskipun hanya 1 kali saja, namun jika dilaksanakan secara istiqomah, maka itu artinya akan semakin banyak jumlah bacaan surat Al-Ikhlas yang kita baca. Dan surat Al-Ikhlas ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan membaca surat Al-Ikhlas ini ketika tahajud akan memperkuat keimanannya serta mengingatkan akan keagungan dan juga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kekuatan spiritual kita. Kemudian surat yang kedua yaitu membaca surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan salah satu surat perlindungan yang telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan setan yang terkutuk dan dari semua gangguan jahat dan tipu dayanya. Maka dengan istiqomah membaca surat ini dalam sholat tahajud, maka seakan-akan ia menyadari dan mengakui akan kelemahannya dan membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal ini akan memperkuat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita terhindar dari segala macam bahaya dan tipu daya setan. Kemudian surat yang ketiga yaitu membaca surat Al-Falaq. Dan tidak ada bedanya seperti surat An-Nas, surat Al-Falaq juga adalah surat perlindungan, dan surat ini merupakan salah satu surah yang sering dibaca oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda agar membaca surat Al-Falaq ini dan membaca surat Al-Ikhlas serta surat An-Nas di waktu pagi dan petang sebagai wasilah untuk memohon perlindungan dari segala keburukan. Dan surat ini bermanfaat untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kegelapan malam, dari semua keburukan, dan juga dari kejahatan manusia dan jin. Kemudian surah yang keempat yaitu membaca surat Al-Humajah. Surat Al-Humajah ini diturunkan bertujuan untuk menanggapi sikap kaum musyrikin yang suka mengopat dan mencela orang lain, khususnya Umayyah bin Khalaf yang setiap kali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia suka menghina dan mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan surat Al-Humajah ini telah mengecam perilaku buruk dan juga menggambarkan tentang hukuman bagi setiap orang yang melakukannya. Maka dengan membaca surat ini saat sholat tahajud memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa introspeksi diri serta memperbaiki akhlak dan perilakunya. Dan ini merupakan proses spiritual untuk memperbaiki diri seseorang dan juga menghindari perilaku negatif yang dilarang oleh agama. Kemudian surat yang kelima yaitu membaca surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un telah mengkritik keras tentang sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan juga yatim piatu. Maka dengan membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud, maka surat ini sangat berperan untuk mengingat tentang pentingnya menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan, dan itu sebagian dari iman. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah,
itulah beberapa surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca saat mengerjakan sholat tahajud, agar tahajud kita lebih mendapatkan banyak manfaat dan keutamaan bagi kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.